segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Masih di Sapa Indonesia Malam, pameran teknologi di London, Inggris dihadiri oleh para guru dan siswa dari berbagai sekolah. Hal tersebut juga upaya untuk mendorong teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi bagian dari kurikulum sekolah. Sebuah robot anjing pintar ditampilkan dalam pameran teknologi Excel yang digelar di London, Inggris. Pameran dihadiri oleh para guru dan siswa dari berbagai sekolah untuk mempelajari manfaat dari teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan di dunia pendidikan. Siswa yang hadir dibuat kagum saat diajarkan program dasar pengkodean yang dihasilkan oleh AI untuk mengontrol gerak dari robot. For students, they should learn AI or application ASAP. So that is the meaning of the whole course. Why we put the professional application, stream it down into the elementary level as early as possible, starting from primary and then secondary school. Acara pelatihan dan teknologi pendidikan Inggris ini telah dihadiri sebanyak 30.000 pendidik dari seluruh dunia. Acara serupa akan diselenggarakan di Brasil dan Kuala Lumpur, Malaysia pada akhir tahun 2024 mendatang. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia Malam. Jangan lupa ikuti terus perkembangan pemilu terkini di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Friska Clarissa. Saya Liviana Charlisa. Terima kasih telah mengupdate informasi Anda bersama kami. Sampai ketemu besok. Perempat final DFB Pokal 2023-2024 dimulai. Pilih match. Saint Paul yang sedang dalam puncak performa positifnya di musim ini dengan permainan menyerangnya harus menghadapi tembok kokoh dari pasukan Fortuna Düsseldorf untuk melaju ke babak selanjutnya. Rabu 31 Januari pukul 2:30 dini hari live di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan berita utama yang didukung oleh Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan, berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya, Rizonagar. Dan saya, Valentina Sitorus. 2 kali Siskae terjerat kasus pornografi. Kini ia mengaku gangguan jiwa dan meminta penangguhan penahanan. Informasi dan ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak di antaranya. Sejumlah perempuan yang merupakan pasien di Rumah Sakit Semen Padang panik dan hendak melompat dari lantai 2 sesaat setelah ledakan besar terjadi di rumah sakit tersebut.
Seniman Butet Kertarajasa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik tanah longsor yang terjadi di India pada hari Selasa pagi waktu setempat. Sejumlah orang panik berlarian. Kita informasi pertama, saudara. Musibah ledakan terjadi di sekitar ruang tunggu di sekitar Poliklinik Semen Padang Hospital Selasa sore. Apa listrik kan aman kan? Ledakan yang diduga berasal dari loteng ruangan ini membuat para pasien ini panik. Informasi sementara, petugas kesehatan yang berada di lokasi mengalami luka akibat kejadian ini. Sementara itu, para pengunjung berhamburan keluar rumah sakit. Dari mana stali syukur barang? Tunggu Bu, tunggu Bu, tunggu Bu. Tunggu Bu. Tunggu. Ledakan ini membuat sejumlah pasien panik, bahkan nekat hendak meloncat dari lantai 2 rumah sakit Semen Padang. Bahkan seorang ibu yang membawa anak juga hendak meloncat dan membuat situasi semakin mencekam. Sejumlah orang berupaya mengevakuasi para korban yang masih terjebak di lantai 2. Tunggu dulu Bu. Kejadian hari Selasa. Akibat ledakan ini, sejumlah pasien langsung dievakuasi keluar gedung. Pihak Rumah Sakit Semen Padang memindahkan sebagian pasien rawat inap ke rumah sakit lain yang aman. Kasubag Humas Semen Padang Hospital membenarkan terjadinya ledakan. Pihaknya masih menelusuri penyebab kejadian ini. Namun belum diketahui pasti jumlah korban dalam peristiwa ini. Selanjutnya, saudara, 2 rumah di kawasan padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan ludes terbakar. 7 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Api menghanguskan 2 rumah di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan pada hari Selasa. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya, namun tak berhasil. Bahan bangunan yang terbuat dari kayu membuat api kian cepat membesar. 7 unit damkar dikerahkan untuk menjinakkan api dan kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Saudara, seniman Butet Kertarajasa dilaporkan ke polisi karena dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo. Laporan ini dilayangkan oleh 3 kelompok relawan Jokowi ke Polda DIY. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat umum saat kampanye Akbar Ganjar Mahfud. Para pelapor yang mendapat pendampingan hukum dari TKD Prabowo Gibran juga melampirkan bukti rekaman pantun Butet yang dianggap menghina Presiden. Butet dilaporkan ke bagian tindak pidana umum karena menggunakan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Maka ketika beliau Pak Jokowi yang juga selaku Presiden RI dengan ucapan-ucapan yang tidak bijak seperti itu, apalagi oleh sesepuh budaya, nah teman-teman dari sedulur Jokowi merasa tersinggung untuk itu. Makanya sebagai bentuk agar supaya ini tidak main hakim sendiri ya, maka kami lebih elegan menyampaikan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian.
Sebelumnya, Butet turut andil dalam kampanye akbar Capres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di alun-alun Wates, Kulon Progo, Yogyakarta 28 Januari lalu. Saat kampanye, Butet Kertarejasa ini sempat membacakan pantun yang menyindir Presiden Jokowi. Tanya soal dugaan membuntuti kampanye Ganjar, Butet juga melontarkan ucapan yang dianggap tidak pantas kepada Presiden sehingga akhirnya dilaporkan ke polisi. Jika menang karena main curang. Menanggapi laporan dirinya, Butet mengaku siap mempertanggungjawabkan pernyataannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pantun yang ia bawakan sebagai bentuk kritik dan rasa putus asa atas sikap Joko Widodo yang ia anggap melukai demokrasi. Dan andaikan saya kemudian ditangkap polisi, bahkan kemudian dipenjara, loh, itu malah proses pembusukan dari apa yang dilakukan Pak Jokowi, membusukkan demokrasi, dan itu rakyat pasti marah. Sorotan lainnya, Saudara Menko Polhukam Mahfud MD mengaku meminta jadwal kepada Mensesnek Pratikno untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Mahfud saat ditanya kapan akan mundur sebagai Menko Polhukam usai melakukan kunjungan kerja ke Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin di Kabupaten Cirebon. Mahfud menegaskan sudah menemui Menteri Sekretariat Negara untuk dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Meski tak menjawab secara gamblang kapan akan mundur, Mahfud menyebut masih harus bertemu dengan Presiden terlebih dahulu karena saat ditunjuk sebagai menteri dilakukan secara terhormat. Dengan penuh kehormatan juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saja. Itu segi etiknya ya. Dia nunggu jadwal ketemu. Ya. Lalu yang kedua masalah politik. Ya saya sudah cawapres. Jadi harus jelas langkah saya. Pertemuan antara Mahfud dan Pratikno dibenarkan oleh Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana. Pertemuan ini berlangsung Senin malam sekitar pukul 19:15 waktu Indonesia bagian Barat. Namun dalam pertemuan Menko Polhukam ini dengan Mensesnek, Mahfud belum memberikan surat pengunduran diri. Mahfud hanya meminta jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Saudara, Mahfud pernah menyatakan akan mundur sebagai menteri karena sudah ditunjuk sebagai cawapres. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat kampanye di Semarang, Jawa Tengah. Namun Mahfud mengaku masih menunggu momen yang tepat. Ingin menyampaikan permohonan untuk bisa diterima oleh Bapak Presiden menghadap. Tapi tidak ada poin soal pengunduran diri? Belum sampaikan. Setelah beliau kembali pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur berikutnya, kesempatan berikutnya pertemuan itu. Tapi ini kan baru berandai-andai karena Bapak Mahfud MD kan belum diterima oleh Pak Presiden kan. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh beliau. Saudara, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kritisi alokasi bansos yang dilakukan saat masa kampanye. Anies bilang alokasi bansos harusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik. Anies menambahkan jangan sampai alokasi bansos ini justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di pemilu. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya, jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku khawatir ada pihak yang menjelek-jelekan program food estate. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat menghadiri acara pembinaan penyuluhan pertanian di Sumedang, Jawa Barat pada Selasa siang. Dalam sambutannya, Prabowo menyinggung orang yang menolak program food estate. Menhan, yang juga Capres nomor urut 2 ini menduga mereka yang menjelekkan program food estate merupakan antek asing. Negara makmur, negara kuat,
cermin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah, saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada, saudara-saudara sekalian. Kampanye di Makassar, Sulawesi Selatan, Ganjar menyebut ada laporan kepala daerah dilarang dukung capres-capres nomor urut 3. Ganjar mendapat laporan ada beberapa kepala daerah yang menyampaikan untuk jangan kencang-kencang mendukung nomor urut 3. Laporan ini pun juga masih dalam tahap pengecekan. Karena menjadi bagian dari demokrasi, Ganjar meminta jangan ada yang intervensi. Pasalnya bisa menghancurkan martabat negara sebagai negara demokratis. Ganjar juga meyakini TNI Polri bisa menjaga netralitas saat Pilpres. Nanti saya cek ke wali kota, tidak hadirnya apakah karena tekanan atau yang lain. Tapi beberapa yang lain memang sudah melaporkan kepada saya dengan bahasa jangan kenceng-kenceng dukung 03, begitu bahasanya. Maka saya meminta betul agar tidak ada intervensi, jangan ganggu demokrasi, karena akan menghancurkan harkat dan martabat sebagai negara demokratis. Maka saya orang yang percaya betul TNI Polri pasti akan bisa menjaga itu. Saudara, 2 kali Siskay terjerat kasus pornografi. Kini ia mengaku gangguan jiwa dan meminta penangguhan penahanan. Ulasannya usai jeda. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Coblos nomor 3 menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3 saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Jalani hari dengan nikmatnya Nissin Crispy Crackers. Rasa kejunya paling fresh. Nissin Crispy Crackers. Satu rasa berjuta cerita. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Mitsubishi X-Force. Everything you wish for is no longer imagination. Confidently enjoy every action. Mitsubishi X-Force. Infinite excitement. Ih, kok bento? Hah? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine yang aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Ingat, ojo lali yo. Nggak boleh lupa, coblos nomor 6 Partai Buruh. Bersama Partai Buruh, mari kita wujudkan welfare state, negara sejahtera, Indonesia bahagia. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung,
ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingspot. Enak. Saudara, nama Siskae kembali ramai diperbincangkan warga. Dalam kasus produksi film porno, Siskae ini akhirnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Siskae sudah 2 kali dipanggil polisi. Namun, panggilan pemeriksaan dari polisi diabaikan sehingga Siskae harus dijemput paksa. Hal ini bukan kali pertama Siskae berurusan dengan polisi terkait kasus pornografi. Setelah dijemput paksa oleh polisi karena 2 kali mangkir, Siskae akhirnya tiba di Polda Metro Jaya pada hari Rabu 24 Januari malam. Siskae menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus produksi film porno. Sejak turun dari mobil, Siskae terlihat tenang meski ia ini sedang dikerumuni oleh wartawan yang sudah menunggu kedatangannya di Polda Metro Jaya. Bahkan ia masih bisa tersenyum dan santai meski kasus hukum telah menjeratnya. Berkali-kali mangkir dalam panggilan penyidik, keberadaan Siskae pun akhirnya terdeteksi polisi. Siskae ditangkap oleh penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya di salah satu apartemen di Jalan Seturan Raya, Sleman, Yogyakarta. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka FCN alias S, hingga juga dilakukan tes urin dengan hasil negatif. Tersangka S sudah selesai dilakukan pemeriksaan kesehatan dan tes urin, dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan di lantai 5 di gedung Polda Metro Jaya oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.
Siskae akhirnya ditahan polisi. Penahanan dilakukan karena Siskae tidak kooperatif sehingga menghambat proses penyidikan. Ia mangkir dari 2 kali pemeriksaan yakni pada tanggal 15 Januari 2024 dan 19 Januari 2024 atau 4 hari setelah panggilan pertama. Siskae pun ditahan selama 20 hari di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Upaya penahanan dilakukan oleh penyidik dengan pertimbangan kebutuhan dan kepentingan penyidikan. Setelah ditahan di Polda Metro Jaya melalui pengacaranya, Siskae mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Alasan pengajuan penangguhan penahanan ini karena Siskae disebut mengalami gangguan jiwa. Sang pengacara mengajukan diri menjadi jaminan atas penangguhan penahanan tersebut. Namun, permohonan ini pun ditolak oleh polisi. Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti mau kita sampaikan kepada Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait karena Siskae juga sedang mengalami sakit. Ada sakit yang memang menurut informasinya, tapi kita belum menerima surat dari rumah sakit bahwasanya Siskanya ada mengalami gangguan jiwa. Setelah permohonan penangguhan penahanan ditolak oleh polisi, Siskae sepertinya tak kehabisan akal. Ia mencoba melakukan perlawanan hukum lagi dengan mengajukan gugatan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka dalam kasus produksi film porno. Namun, ia mencabut gugatan pra-peradilan itu saat mengikuti sidang pra-peradilan yang diajukannya. Akan tetapi, Siskae akan kembali mengajukan gugatan pra-peradilan yang baru dengan memasukkan unsur penangkapan paksa serta ditolaknya penangguhan penahanan oleh penyidik. Kami hari ini ingin mencabut gugatan untuk memperbaiki seluruh narasi-narasi yang ada di dalam gugatan tersebut. Jadi intinya kami akan membuat upaya-upaya hukum lanjutan untuk mempertahankan daripada kepentingan klien kami. Saudara, ini bukan kali pertama Siskae berurusan dengan hukum terkait kasus pornografi. Sebelumnya, di tahun 2022, Siskae tersandung kasus pornografi dan Undang-Undang ITE menyusul porno aksi yang ia lakukan di Bandara Yogyakarta International Airport. Saat itu, Siskae dituntut 1 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Kita flashback dikit, saudara. Keberadaan sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan ini terbongkar pada September 2023 lalu. Terbongkarnya produksi film porno ini setelah polisi melakukan patroli cyber. Pameran atau maksud kami pemeran dalam produksi film porno ini pun tak tanggung-tanggung, mulai dari artis, model, hingga selebgram. Salah satunya ini Siskae, produksi film porno yang dilakukan di 3 studio di kawasan Jakarta Selatan. 2 studio berada di sebuah ruko yang berada di wilayah Srengseng, Jakarta Selatan, sedangkan studio ketiga berada di sebuah rumah yang ada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga pun kaget setelah polisi menggerebek rumah produksi film porno ini karena selama ini warga melihat tak pernah ada perilaku yang mencurigakan. Dalam kasus rumah produksi film porno ini, saat itu polisi langsung menangkap 5 tersangka di 2 lokasi yang berbeda di Jakarta. Di sebuah rumah studio di Jalan Jatiraya Pasar Minggu, tim menangkap 2 tersangka berinisial I dan JAAS. Sedangkan di tempat kejadian perkara yang kedua, yang lokasinya ada di Jalan Srengseng, Jakarta Selatan, polisi menangkap 3 tersangka, yakni SE, AIS, dan AT. Tak berhenti di 5 tersangka saja, saudara, polisi kemudian melakukan pengembangan dengan memeriksa para pemeran dalam film porno ini. Para pemeran ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Total ada 11 orang yang status awalnya sebagai saksi dan dinaikkan menjadi tersangka. Dari 11 tersangka, 2 adalah pemeran pria dan 9 sisanya merupakan pemeran wanita.
Rumah produksi film porno yang dibongkar oleh polisi ini ternyata sudah beroperasi sejak tahun 2022, saudara. Total mereka sudah memproduksi sedikitnya 120 video dengan durasi antara 1 jam hingga 1,5 jam. Film porno ini diunggah ke 3 website berbayar seharga Rp100.000 hingga Rp500.000. Bisnis ilegal ini ternyata meraup keuntungan yang cukup fantastis. Dari kasus ini, pengawasan ketat harus dilakukan oleh pemerintah karena hasil produksi film porno beredar luas di internet yang tentunya bisa diakses seluruh kalangan. Tentu ini membuat kita waspada. Jangan sampai kita dan juga generasi mendatang rusak karena keberadaan film porno di Indonesia. Patroli cyber harus digencarkan polisi dan pihak terkait karena mungkin saja ini bukan satu-satunya rumah produksi yang menjajakan film semacam ini. Tak diberi uang, pengamen emosi dan meludahi wisatawan. Informasi ini selengkapnya akan hadir usai jeda hanya di Berita Utama. Manis ya? Pakai ini kok. Manisnya pas. Kayak kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropicana Slim. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutrafol Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutrafol Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Kompas dipersembahkan oleh Morinaga Chilgo. Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas, harganya terjangkau. Chilgo. Anda menyaksikan Kompas Update bersama dengan saya Arizona Gali. Saudara, ratusan pedagang pasar Ciracas berunjuk rasa menuntut pencairan dana tabungan mereka yang sudah 3 tahun tidak bisa dicarikan di Koperasi Pasar Ciracas. Uang senilai 6 miliar rupiah milik nasabah hingga kini tak dapat dikembalikan. Dengan membawa spanduk dan poster, para pedagang menggelar unjuk rasa di salah satu toko emas yang diduga milik Ketua Koperasi Pasar. Mereka menuntut pencairan dana tabungan mereka yang sudah 3 tahun tidak dapat dicairkan dengan alasan uang tidak ada. Para pedagang juga sudah melaporkan kasus ini ke polisi, namun sudah setahun berlalu belum ada perkembangan. Demikian Kompas Update, saya Arizona Gali. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Nutrif Benecol. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Chilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Chilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax.
Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutraflor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutraflor Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Mbak, ini nanti aja deh. Supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Saya akan melakukan sat-sat, membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos. Inilah misi saya, coblos nomor 3, Indonesia pasti lebih baik. Kembali di berita utama, saudara, kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, ada dendam karyawan serang atasan. Penganiayaan brutal menyebabkan 1 orang tewas dan 3 orang lainnya terluka parah di sebuah koperasi Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Motif pelaku diduga karena dendam. Sebuah koperasi di Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menjadi lokasi penganiayaan brutal yang dilakukan seorang karyawannya. Pelaku menganiaya 4 orang karyawan koperasi lainnya hingga terluka parah. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menyebut penganiayaan brutal ini terjadi saat seluruh karyawan koperasi yang berjumlah 9 orang masuk kerja pada Senin 29 Januari 2024. Pelaku tiba-tiba datang dan menganiaya 4 orang dengan senjata tajam. Pelaku kemudian dibekuk 5 orang karyawan lainnya hingga akhirnya diamankan polisi. Ia diduga ingin membalas dendam terhadap kepala cabang koperasi tersebut yang juga menjadi korban penganiayaan. Saat ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Saat ini sudah 9 orang saksi kita lakukan pemeriksaan. Salah satu korban meninggal dunia. Korban yang meninggal dunia atas nama J. Salah satu korban bernama Jessica meninggal dunia setelah menjalani perawatan akibat sejumlah luka serius di tubuhnya, terutama di bagian kepala. Menurut keluarga, pelaku diduga kaget ketika mendengar korban berteriak. Jadi pelaku itu memang sudah menyiapkan segala sesuatunya, karena beliau, si pelaku ini, ada rasa dendam dengan pimpinan. Itu pelaku melakukan eksekusi kepada pimpinan, almarhum mungkin melihat dan teriak. Karena mendengar teriakan almarhum, pelaku pun ikut panik, lalu lari menuju almarhum dan membabi buta. Keluarga pun berharap pelaku mendapat hukuman seberat-beratnya. Muhammad Syari Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya, saudara, Satpam Stasiun selamatkan bocah. Hasil penyelamatan seorang bocah yang nyaris tertabrak kereta api di Stasiun Cibatu, Garut, Jawa Barat menjadi sorotan warganet. Bocah tersebut diselamatkan oleh Satpam Stasiun yang sedang bertugas. Satpam Stasiun Cibatu, Garut, Jawa Barat ini langsung berlari kencang tatkala menyadari ada seorang anak di area perlintasan kereta.
Anak itu sedang bermain di dekat rel yang akan dilintasi kereta api Serayu yang bersiap masuk ke stasiun. Satpam bernama Fahmi akhirnya bisa membawa anak tersebut ke tempat yang aman. Menurut penuturan Fahmi, saat itu jarak kereta dengan sang anak hanya sekitar 200 meter. Aksi heroik Satpam Stasiun Cibatu pada 23 Januari 2024 itu mendapat apresiasi dari PT KAI Daops 2 Bandung. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mengapresiasi petugas security yang dengan sigap mengamankan anak tersebut dari bahaya. Kami menghimbau orang tua atau yang mendampingi anak-anak di stasiun untuk senantiasa waspada dan menjaganya. PT KAI juga mengingatkan agar masyarakat tidak beraktivitas di jalur kereta api. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Selanjutnya, saudara dituduh mencuri aniaya teman. Seorang mahasiswi di Kota Bengkulu dianiaya oleh temannya sendiri hingga terluka di bagian wajah. Penganiayaan itu terjadi lantaran pelaku tidak terima dituduh mencuri barang milik korban. Purnamasari harus dirawat di bagian wajah usai dianiaya kawan wanitanya sendiri. Polisi langsung mendatangi lokasi kejadian di rumah kontrakan korban di Kelurahan Kebun Beler, Kota Bengkulu untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Minggu dini hari, korban yang adalah seorang mahasiswi didatangi 3 orang perempuan. Terduga pelaku berinisial AS seketika menganiaya korban hingga terluka parah di bagian wajah. Sebelumnya, korban dan AS sudah terlibat cekcok. AS tersinggung dituduh mencuri barang milik korban. Ya, untuk pelaku sudah kita amankan, 1 orang, perempuan juga sudah kita amankan. Sekarang ini dalam proses pemeriksaan untuk kita dapat simpulkan apa sih motif sebenarnya. Ya, apa motif sebenarnya. Sementara apa? Untuk sementara ini ada miskomunikasi antara mereka berdua. Si korban menuduh si pelaku ini ada mengambil barang miliknya. Namun kalau berdasarkan keterangan dari pelaku itu tidak benar. AS kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Polresta Bengkulu. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Informasi pilihan berikutnya, bayar kuliah dengan pinjol. Saudara, sejumlah mahasiswa ITB berunjuk rasa di gedung Rektorat Kampus karena menyediakan skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT melalui perusahaan pinjaman online. Sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Bandung berunjuk rasa di depan gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin kemarin. Para mahasiswa mengkritisi kebijakan Rektorat soal pelayanan pembayaran uang kuliah tunggal mahasiswa dengan menggunakan skema pinjaman online. Setelah coba teman-teman kami selidiki, ternyata memang Dana Cita ini benar bisa memberikan bantuan dana sebesar sesuai dengan UKT ITB 12,5 juta dengan pembayaran sejumlah 15,5 juta yang dibayarkan pada 12 bulan kemudian. Dan di sini teman-teman dari KM ITB memiliki sikap bahwasannya kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang mana seharusnya ini sudah menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. ITB menjelaskan, pihaknya menyediakan pembiayaan yang bekerja sama dengan lembaga non-bank yang sudah berizin OJK untuk tata cara pembayaran kuliah. Kami kutip dari laman kompas.com, Kepala Biro Humas dan Komunikasi ITB, Naomi Haswanto, menyebut ITB memberikan opsi sebanyak-banyaknya untuk pembayaran UKT bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa bisa mengisi formulir rencana studi. Menurut alumni ITB sekaligus mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, skema pembayaran uang kuliah dalam bentuk pinjaman jangan sampai memberatkan mahasiswa. Poinnya adalah niatnya baik, caranya juga kekinian, bahwa memberatkan ya tinggal diringankan aja, bahwa itu dianggap berat. Jadi aspirasinya bukan metodenya ya. Kan sekarang serba digital, mau ngapain juga pakai HP. Tapi kalau dianggap administrasinya berat, ya kita himbau aja untuk diringankan karena kita harus investasi pendidikan sebaik-baiknya kepada generasi muda ya, khususnya yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Menurut Kabinet Mahasiswa ITB, 93 dari 137 mahasiswa masih memiliki tunggakan uang kuliah tunggal yang sebagian sudah dibantu oleh alumni. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Kompas TV. Terakhir, saudara, pengamen palak wisatawan.
Tak diberi uang, seorang pengamen di Palembang, Sumatera Selatan melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada wisatawan. Pengamen itu pun kemudian dibawa ke Polda Sumatera Selatan. Rame, tunggu kau, masuk kau, tunggu, kau masuk maksa-maksa ya. Pengamen ini meludahi seorang wisatawan yang sedang berkunjung ke Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan setelah dirinya tak diberi uang saat mengamen di bus wisata. Perbuatan pelaku yang direkam wisatawan Minggu 28 Januari lalu kemudian diunggah di media sosial dan menjadi ramai diperbincangkan. Berdasarkan video tersebut, pelaku kemudian diamankan Satpol PP Kota Palembang yang juga sebelumnya marak menerima laporan terkait aksi premanisme di lokasi serupa. Jadi untuk pengamen ini sendiri sudah juga lakukan kerjasama dengan pihak Polrestabes bahwa nanti karena kita sudah setiap hari ada Pol PP yang melakukan penjagaan dari 15.30 sampai dengan 23.00. Di sana juga kami sudah himbau untuk pengamen wajib membawa identitas karena sudah beberapa kali kita dapati saat kita tanyakan identitas mereka beralasan selalu tidak membawa. Oh ya pintar, rame, tunggu kau, masuk kau. Aksi tak terpuji pengamen itu mendapat perhatian dari pemerintah Kota Palembang karena meresahkan wisatawan dan warga yang tengah berkunjung ke Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, rombongan kampanye salah satu caleg di Provinsi Gorontalo diadang sejumlah orang. Diduga hal ini terjadi lantaran wilayah yang hendak dimasuki merupakan basis caleg lain. Kamu manisnya nggak bikin diabetes. Tropika Muslim. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. Mitsubishi X-Force. Breathe the new adventure. Total control in all challenges. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Harapannya ada yang sunset bikin makmur, tabrak korupsi fasilitas kesehatan, bikin semua bisa dapat kerja. Ini saatnya kita satsat. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Bapak, kami titipkan Indonesia di pundakmu. Indonesia pasti lebih baik. Pilih yang set-set, capres rambut putih. Ganjar, Presiden Rakyat. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi.
Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA, dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3, menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDI Perjuangan. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Rakyat juara. Nomor 3, Indonesia juara. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen. Nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Beli 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Mitsubishi X-Force. Surround yourself with lively experience. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Informasi politik, saudara, rombongan kampanye salah satu caleg di Provinsi Gorontalo dihadang oleh sejumlah orang saat hendak memasuki wilayah Kecamatan Hulon Talangi, Gorontalo. Diduga hal ini terjadi lantaran wilayah itu merupakan basis caleg lainnya. Inilah yang dilakukan seorang perempuan saat menghadang rombongan kampanye salah satu caleg di Kecamatan Hulun Talangi, Gorontalo. Diduga hal ini terjadi lantaran wilayah itu merupakan basis salah satu caleg lain. Meski sempat memanas, namun situasi bisa dikendalikan. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo yang dihadang menegaskan bahwa pihaknya telah mengantongi izin dari pihak kepolisian Polda Gorontalo untuk melaksanakan kampanye di wilayah itu. Kami sempat menyampaikan, kami mohon maaf, saya mohon maaf Ibu, saya mohon maaf Pak. Kebetulan hari ini saya melaksanakan kampanye dan kami sudah memiliki izin dari Polda Gorontalo, yakni izin STTP. Dan kami juga dikawal oleh juga para bapak-bapak polisi dan para panwas, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Video sejumlah anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilu 2024 di Jember, Jawa Timur yang diduga mendukung salah satu pasangan capres viral di media sosial. Video ini langsung menjadi perhatian lantaran para anggota panitia pemungutan suara di Jember, Jawa Timur mengacungkan jari yang diduga menjadi simbol untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres tertentu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur turun tangan dan membenarkan peristiwa itu serta memanggil 6 orang yang ada di video untuk menanyakan maksud dan tujuan mereka. Langkah-langkah untuk melakukan proses klarifikasi terhadap video yang sudah beredar itu untuk mengetahui maksud ataupun motif dari sebagian oknum dari PPS tersebut terhadap tujuan yang diinginkan.
Saudara, fenomena tanah longsor terjadi di India pada Selasa pagi waktu setempat. Sejumlah orang yang sedang melintas panik berlarian. Selengkapnya, informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Kamu, manisnya nggak bikin diabetes. Tropika Muslim. Pemilihan umum telah memanggil kita, seluruh rakyat menyambut gembira. Hak demokrasi Pancasila, bersama Jokowi bangun bangsa. Pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, nomor 4 lah pilihan kita. Goyah untuk rakyat sejahtera, Golkar Jokowi untuk Coblos Partai Golkar. Dulu, saat flu, atasi dengan Inza. Sekarang, zaman serba cepat. Saat flu, minum Inza baru. Dengan formula yang telah diperbaharui, efektif atasi gejala flu. Inza baru, solusi jitu atasi flu. Produksi Konimax. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Kini lebih tangguh dengan Quartz Technology. Menolak kotoran. Tahan efflorescence. 2 kali tahan sinar ultraviolet. Tahan jamur dan lumut. Ketahanan warna luar biasa. Baru Nippon Paint Weatherboard Max. Strongest, toughest, hardest. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal boleh diadu, beli lokal. Kualitas produk lokal, dah lah. Cek diskon spesial jutaan produk di Beli Lokal. Tokopedia dan TikTok. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Help inside, fresh outside. Mbak, ini nanti aja deh. Supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Saya akan melakukan sat-sat, membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos. Inilah misi saya, coblos nomor 3. Indonesia pasti lebih baik. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen, nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Ini 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Cat Paragon dong, Mbak. Ekstra daya tutup dan ekstra hemat. Ada Paragon Emulsion atau ada Paragon Waterproof, anti bocor dan elastis. Saya beli semuanya. Paragon makin banyak variannya. Yang Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Kopi, gula aren, rasanya paten, bikin semua pengen, nikmat aromanya bukan main. Cuma kopi, gula aren, rasanya bukan main. Kopi dan arennya lebih paten. Ini 2 gratis 1. Pick Kopi, jagonya kopi. Yang penting buatku, Samsung untuk latihan kekuatan. Dan orange water atau lemon water agar pulih lebih cepat. Saya bakso saya. Roboh, hadang. Masuk angin. Minum Hada Angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada Angin, buyar angine. Produksi Konimax. Coblos nomor 3, menangkan rakyat. Nomor 3 menangkan rakyat. Coblos nomor 3, saatnya rakyat juara. Desa kota tua muda, mari coblos nomor 3. Yuk menangkan bersama PDIP.
Rakyat juara. Nomor 3 Indonesia juara. Kenapa? Pilek deh. Untuk redakan gejala pilek, cepat minum Dikom. Dikom mengandung antihistamin dan dekongestan, membantu melegakan rongga hidung dan mengurangi ingus. Pilek, ingat Dikom. Saudara, sejumlah orang panik dan berlarian saat terjadi longsor di Raisan, India, Selasa pagi waktu setempat. Material longsor hampir menimpa kendaraan yang tengah melintas. Akibat peristiwa ini, jalan sempat tertutup material longsor. Selanjutnya, saudara, sejumlah warga di Kecamatan Walentaka, Kota Serang, Banten memprotes adanya bangunan yang menjadi lokasi tempat hiburan karena dianggap meresahkan. Kemarin titik kita di puasa, Pak. Intinya gini, Pak, sudah meresahkan. Warga kita juga ada yang ikutan, dari pencurian meningkat, dari curanmor meningkat. Aku resah dengan keberadaan tempat hiburan malam di wilayah Kalodran, Kecamatan Walentaka, Kota Serang, Banten. Mereka telah melayangkan surat permohonan agar pemerintah kota segera membongkar dan menutup lokasi yang dinilai meresahkan itu. Pemkot berjanji akan melakukan pembongkaran tempat hiburan malam usai pelaksanaan pemilu nanti. Remaja itu sudah tidak bisa diatur sejak adanya THR. Segel kayak gini kemarin titik kita di... Saudara, terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Valentina Sitorus. Mari bersama kita menyukseskan pemilu 2024 dan pastikan Anda tetap bersama kami hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh di tengah kampanye akbar kian gencar, jagat maya diramaikan gerakan salam 4 jari, diikuti tagar selamatkan demokrasi. Dugaan pelanggaran aturan kampanye, Presiden Joko Widodo dilaporkan ke Bawaslu. Mengimbau kepada Joko Widodo supaya jangan terlalu reaktif. Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah tindakan genosida terhadap warga Palestina. Selengkapnya dalam laporan khusus pukul 9:30 malam ini di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh Panik ada ledakan yang disebabkan dari pendingin ruangan atau AC di Rumah Sakit Semen Padang Hospital membuat pasien berusaha lompat dari gedung.
Kampus ITB menggandeng jasa pinjaman online untuk biaya kuliah mahasiswanya. Presiden Joko Widodo bagikan bantuan sosial di wilayah Magelang, Jawa Tengah, namun pembagian bansos ini tak melibatkan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Selamat malam saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi utama tadi di Kompas Malam, kami telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya, bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam saudara. 2 rumah di kawasan padat penduduk di Palembang hangus terbakar. Banyak material bangunan yang mudah terbakar membuat api membumbung tinggi. Kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk di kawasan Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan. Diduga penyebab kebakaran adanya korsleting yang menimbulkan percikan api dari salah satu rumah yang terbakar. Api cepat merambat sehingga pemilik rumah tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Seperti biasa kita manual dengan mengerahkan unit-unit dan peralatan yang selang ini. Mobil damkar yang turun ke lokasi ini kurang lebih 6 unit pemadam ditambah 1 unit mobil pool. Terkait pelaporan dirinya ke Mapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, seniman senior Butet Kartarejasa mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo, termasuk jika dia harus dipenjara. Butet mengaku pantunnya sebagai bentuk kemarahan dan rasa putus asa atas sikap Joko Widodo yang telah melukai demokrasi. Terkait proses hukum yang akan dihadapinya, Butet menyebut dirinya akan didampingi tim hukum pemenangan nasional Ganjar Mahfud yang diketuai oleh Todung Mulya Lubis. Lalu ada yang ngintili. Mas Butet tadi mengatakan soal penjara, maksudnya dalam konteks pelaporan Mas Butet siap yang terburuk kalau misalnya masuk penjara gitu Mas? Itu resiko, kan ada pasal-pasalnya. Makanya yang kita uji di sini menggunakan pasal apa. Kalau pasal ITE kan lentur, itu tafsir, pasal karet istilahnya. Tapi soal itu nanti biarlah lawyer. Budayawan Butet Kartarejasa dilaporkan ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta oleh 3 kelompok relawan Jokowi. Butet dianggap menghina dan melecehkan Presiden Joko Widodo. Para pelapor menuding Butet sengaja menghina Presiden Joko Widodo di hadapan masyarakat umum menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ketua Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Daerah Prabowo Gibran, Romi Habi menyebut Butet dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Para pelapor juga mengajukan sejumlah saksi yang melihat langsung Butet saat membacakan pantun serta melampirkan rekaman video saat itu. Kalau memang itu terkait dengan Pak Butet, maka dia masuk kriminal umum, yakni pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Lalu ditanyakan kepada teman-teman, kira-kira mau UU ITE tetap lanjut atau bagaimana? Oleh karena Undang-Undang ITE yang dijerat adalah pihak lain yang menyebarkan, maka teman-teman relawan meminta agar supaya kriminal umum yang diajukan, dalam hal ini perbuatan tidak menyenangkan dan pencemaran nama baik. Seniman yang juga budayawan Butet Kartarejasa dilaporkan ke polisi oleh relawan Jokowi. Butet diduga menghina dan mencemarkan nama baik Presiden Joko Widodo saat kampanye Ganjar Mahfud. Istana pun angkat bicara soal pantun Butet yang dianggap menghina Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang,
Presiden Jokowi bersikap biasa saja karena telah terbiasa menerima ujaran kebencian, hoaks, hingga fitnah sejak pemilu 2014 lalu. Sudah sering lah Pak Jokowi terima sindiran, terima bahkan banyak hal lah dari 2014 kan, hoaks, ujaran kebencian, bahkan hal-hal lain, fitnah gitu. Tapi Bapak selama ini ya baik-baik aja, biasa-biasa saja, ya. Di lain pihak, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut sindiran Butet Kertarajasa kepada Jokowi adalah cara budayawan memberi kritik. Kami ikut membela, menyampaikan solidaritas. Karena ketika seorang budayawan mengkritik, itu sudah dengan rasa, itu sudah dengan alam pikir dan hati nurani yang jernih. Ini yang sebenarnya terjadi, yang seharusnya tidak perlu ketika Pak Jokowi betul-betul menjalankan tugasnya sebagai pemimpin tanpa berpihak pada pasangan calon. Seniman dan budayawan senior Butet Kertarajasa dilaporkan ke Mapolda DIY karena dianggap menghina Presiden Joko Widodo saat membacakan pantun di hadapan massa peserta kampanye akbar pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud di Kulon Progo, Yogyakarta. Menanggapi pelaporan dirinya, Butet mengaku siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Polisi memeriksa 3 pekerja perbaikan pendingin ruangan terkait ledakan di Rumah Sakit Padang. Sementara, untuk menghindari terjadi ledakan susulan, polisi menurunkan tim gegana untuk melakukan sterilisasi bangunan. Tim gegana melakukan penyisiran mulai dari ruangan IGD dan setiap lantai yang ada di gedung rumah sakit. Dalam penyelidikan kasus ledakan saluran AC di Rumah Sakit Semen Padang ini, Polda Sumbar mengamankan 3 pekerja yang melakukan proses perbaikan sentra AC di rumah sakit. Saat ini ketiga orang yang diperiksa berstatus sebagai saksi. Kasat Reskrim pastinya sudah, tapi ini juga nanti biar kami bekerja untuk itu. Nanti sementara tadi ada 3 orang pekerja yang ada di situ, tapi nanti kan bisa berkembang ini. Karena kami juga tidak akan menjustis siapa yang salah, apakah mereka atau lalai atau mereka ada sesuatu yang harus kita selidiki lebih lanjut. Sementara akibat ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, beberapa pegawai rumah sakit hingga keluarga pasien panik. Mereka panik dan hendak menyelamatkan diri. Bahkan beberapa orang yang terjebak di dalam rumah sakit nekat hendak melompat dari atas gedung. Sementara pasien yang terdampak ledakan dievakuasi keluar gedung rumah sakit dan beberapa pasien dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Iya, katanya udah kayak kacau mana mah. Menurut Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap, ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom. Ledakan terjadi pada instalasi pendingin ruangan yang tersambung di ruangan di rumah sakit tersebut. Hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya ledakan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung bersama Rio Yohanes di Padang, Sumatera Barat. Rio, apa benar pihak rumah sakit menutup sementara layanan medis di sana? Ya, Nitya dan juga saudara, terkait akibat dari ledakan, pihak rumah sakit Semen Padang itu menutup pusat layanan kesehatan di rumah sakit Semen Padang hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karena dalam proses pelayanan, rumah sakit tentu membutuhkan AC. Sementara AC ini walaupun hanya berdampak itu parah di lantai 1 dan lantai 2, namun sistem jaringan sehingga terdampak pada seluruh lantai. Karena di rumah sakit ini sendiri totalnya ada 6 lantai rawatan dan 1 lantai rooftop, jadi ada 7 lantai. Sehingga untuk membuka kembali proses layanan kesehatan ini, pihak rumah sakit itu membutuhkan asesmen ulang. Demikian, Nitya. Ya, Rio, bagaimana dengan komentar atau pernyataan dari pihak rumah sakit? Ya, dari rumah sakit sendiri totalnya dari ledakan ini, akibat ledakan ada 102 orang pasien yang dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ada 4 rumah sakit terdekat yang dirujukan untuk rawatan lanjutan bagi pasien mereka, yaitu Rumah Sakit Rekso Diwiryo,
Rumah Sakit Yunan, Rumah Sakit Peti Rahmah, dan Rumah Sakit Umum Pemerintah Endemil Padang. Dalam 102 pasien ini, pihak Rumah Sakit Semen Padang Hospital itu memastikan bahwasanya pasien mereka itu semua dalam kondisi stabil. Berikut kutipan wawancara saya dengan Direktur Utama pihak Rumah Sakit Semen Padang. Pasien lainnya itu sudah kita evakuasi. Alhamdulillah saat ini kondisi dalam keadaan aman. Ini kan yang terdampak aja dulu. Kenapa rumah sakit ditutup? Karena kita belum melakukan pengecekan ke dalam rumah sakit, karena yang disebutkan oleh Bapak tadi bahwa instalasi AC dan listrik itu sementara kita padamkan, sehingga pasien yang berada dalam rawat inap tentu tidak layak untuk kita rawat. Maka untuk melanjutkan rawatan pasien kita lakukan di rumah sakit rujukan. Sampai kapan ini ditutup? Nanti kita informasikan kembali, karena terus terang kita belum melakukan asesmen ulang ke dalam. Ya, Nitya dan juga saudara, untuk memastikan tidak ada lagi ledakan susulan akibat ledakan yang terjadi pada Selasa sore tadi, itu pihak Polda Sumbar melalui tim Gegana masih melakukan penyisiran di setiap lantai yang ada di gedung bangunan ini. Penyisiran hingga malam ini masih berlangsung. Demikian, Nitya. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Rio Yohanes melaporkan langsung. Yang juga menjadi sorotan, saudara, putra pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra, turun gunung ikut kampanye untuk Ganjar Mahfud. Dalam orasinya, Guntur menyinggung masa depan Jokowi jika Ganjar terpilih menjadi presiden. Istana pun merespon pernyataan Guntur Soekarno ini. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wingsfood. Enak. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Harapannya ada yang sunset bikin makmur, nabrak korupsi fasilitas kesehatan, bikin semua bisa dapat kerja. Ini saatnya kita satsat. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Bapak, kami titipkan Indonesia di pundakmu. Indonesia pasti lebih baik. Pilih yang set-set, capres rambut putih. Ganjar, Presiden Rakyat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan dual action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Menangkan hari kita dengan Bodrek. 5 oke-nya Bodrek cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Bodrek, ahlinya redakan sakit kepala di Indonesia. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Ada kembaliannya, lebih ekonomis. Kecap sedap kedelai hitam spesial 200 ml turun harga jadi 8.500. Cukup untuk masak seminggu. Alam bawa kebaikan. Batuk, kakak minum Webert Herbal Batuk Plus dari bahan alam pilihan, redakan batuk plus hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan. Hangat. Kamu ngantuk? Enggak dong. Webert, obat batuk herbal pilihanku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda.
Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga. Autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Hah? Hai. Ada yang viral nih. Pasti top cappuccino. Aroma dan rasanya khas Itali. Karena milky foamnya lebih tebal, melimpah. Ini baru cappuccino. Crunchy choco milknya perfecto. Delicioso. So Italiano. Enak. Top cappuccino yuk. The Italian taste of cappuccino. Dari Wings Food. Enak. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD bertemu Mensesnek Pratikno untuk meminta waktu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pertemuan antara Mahfud dan Pratikno dibenarkan oleh Koordinator Staf Sus Presiden, Ari Dwi Payana. Namun dalam pertemuan itu Menko Polhukam Mahfud MD belum memberikan surat pengunduran diri. Mahfud hanya meminta jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Sebelumnya, Mahfud pernah menyatakan akan mundur sebagai menteri karena sudah ditunjuk sebagai cawapres. Pernyataan ini disampaikan Mahfud saat kampanye di Semarang, Jawa Tengah. Namun Mahfud mengaku masih menunggu momen yang tepat. Beliau ingin menyampaikan permohonan untuk bisa diterima oleh Bapak Presiden menghadap. Tapi tidak ada poin soal pengunduran diri? Belum sampaikan. Setelah beliau kembali pasti akan disampaikan kepada Bapak dan tentu bisa diatur berikutnya, kesempatan berikutnya pertemuan itu. Tapi ini kan baru berandai-andai karena Bapak Mahfud MD kan belum diterima oleh Pak Presiden kan. Kita belum tahu apa yang akan disampaikan oleh beliau. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung orang yang menolak program lumbung pangan atau food estate. Prabowo menduga orang yang menolak tersebut adalah antek-antek negara asing yang senang bangsa Indonesia lemah dan miskin. Hal tersebut dikatakan saat Prabowo Subianto sebagai Menhan menghadiri pembinaan penyuluhan pertanian di Jawa Barat di IPP Sumedang, Jawa Barat. Dalam acara yang dihadiri petani se-Jawa Barat tersebut, Prabowo menegaskan mendukung program pemerintah Jokowi, diantaranya program food estate tersebut, karena selain meningkatkan perekonomian warga, juga bisa menjaga ketahanan pangan. Negara makmur, negara kuat, jamin pangan. Makanya kalau ada orang yang selalu jelek-jelekin, nggak boleh food estate, inilah itulah. Saya khawatir ini antek-antek asing yang minta Indonesia selalu lemah, selalu miskin. Itu waspada saudara-saudara sekalian. Kritikan terhadap pembagian bansos yang dilakukan saat masa kampanye juga dilontarkan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Menurut Anies, alokasi bansos harusnya dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan sesuai kepentingan politik. Karena pada dasarnya, bansos merupakan hak rakyat yang diberikan negara, bukan pribadi. Anies menyebut, jangan sampai alokasi bansos justru dimanfaatkan pihak tertentu yang tengah berkompetisi di pemilu. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut pemilih Jokowi yang berada di luar negeri berbalik mendukung dirinya di Pilpres tahun ini. Klaim ini disebut telah terjadi sejak 1,5 tahun yang lalu. Terkait pemilih WNI di luar negeri, Ganjar mengklaim mendapat dukungan penuh. Ia menyebut pendukung Joko Widodo telah berpindah mendukung dirinya di Pilpres tahun ini. Ganjar juga menyebut dukungan ini mulai dari Amerika Serikat,
Jerman, Belanda, Australia, Tiongkok, Asia, dan Arab Saudi. Ganjar mengklaim dukungan ini telah ia dapatkan sejak 1,5 tahun yang lalu dan ia pun dititipi pesan untuk selamatkan demokrasi di Indonesia. Alhamdulillah ceruknya yang dulu pendukung Pak Jokowi sebagian besar pindah ke saya. Dan itu sudah berjalan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Kemarin kami melihat Amerika, Jerman, Belanda, Australia, terus kemudian Tiongkok ya, termasuk di ASEAN, Arab Saudi, hampir setiap minggu pasti mereka meminta Zoom. Saudara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka melakukan serangkaian kampanye dengan mengendarai motor di Bandung, Jawa Barat bersama Ridwan Kamil. Gibran bersama rombongan mengendarai motor dari Vela Bandung menuju Hallway Space untuk bertemu simpatisan. Kunjungan Gibran di Bandung merupakan rangkaian kunjungan kegiatan kampanye di Jawa Barat. Dalam agenda tersebut diantaranya bertemu dengan para pemuda untuk menampung aspirasi para pemuda yang perlu diapresiasi. Yang jelas hari ini kita banyak menampung ini ya, masukan-masukan aspirasi dari anak-anak muda. Tadi kan kita bicara yang di tempat yang sebelumnya kita bicara masalah startup digital, challenge-nya seperti apa saja, dan saya tadi banyak menerima masukan. Ini tadi juga banyak menerima masukan. Yang jelas apa yang sudah dilakukan beliau ini luar biasa sekali di Bandung dan bisa kita amplifikasi, kita nasionalkan lagi program-program yang ada di sini, mendukung anak muda, mendukung ekonomi kreatif, mendukung UMKM. Yang juga menjadi sorotan, Saudara, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menyatakan PBNU dari pusat dan daerah secara organisasi netral pada pemilu 2024. Menurut Yahya, jika ada pengurus NU yang menjadi tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres, maka menurut Gus Yahya itu adalah pandangan politik pribadi. Dan mereka telah diminta cuti dari kepengurusan NU. Pernyataan Gus Yahya terkait dengan netralitas jajaran pengurus PBNU dari pusat hingga daerah ditegaskannya usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di kantor Kepatihan, Yogyakarta. Organisasi sebagai lembaga tidak terlibat dalam hukum-hukum, walaupun sebagian dari teman-teman pengurus dan aktivis kemudian ikut, bahkan ada yang jadi tim kampanye resmi dan lain sebagainya, dan terhadap mereka PBNU memperlakukan kewajiban cuti dari kepengurusan. Jadi PBNU tetap dalam posisi tidak terlibat dalam dukung-dukung. Saudara, putra pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarno Putra, turun gunung ikut kampanye untuk Ganjar Mahfud. Dalam orasinya, Guntur menyinggung masa depan Jokowi jika Ganjar terpilih menjadi presiden. Sekarang apa hal yang tidak bisa lagi ditunda? Yang tidak bisa ditunda tidak lain tidak bukan adalah memenangkan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi presiden. Orasi ini disampaikan oleh putra pertama Presiden Soekarno, Guntur Soekarno. Ya, Guntur turun gunung ikut kampanye untuk Ganjar Mahfud. Dalam orasinya, Guntur menyebut isu pemakzulan Presiden Jokowi saat ini bukan jadi prioritas. Menurutnya, memenangkan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 yang harus jadi prioritas. Guntur juga menyinggung masa depan Jokowi jika Ganjar terpilih jadi presiden. Kalau itu sudah tercapai, kekuasaan dan hak prerogatif ada di Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, baru yang lain mau kita apa-apain itu gampang. Termasuk Jokowi itu mau kita apain, kita nantilah. Istana pun merespons pernyataan Guntur Soekarno soal nasib Jokowi jika Ganjar terpilih jadi presiden. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengutip pesan Ganjar Pranowo
bahwa di tahun politik yang memanas dan beda pilihan, kita semua saudara. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan Mas Ganjar Pranowo ya. Saya kira pesan Mas Ganjar itu mengingatkan kita semua bahwa memang saat ini di tahun politik kontestasi, persaingan itu pasti menonjol ya. Perbedaan-perbedaan politik pasti menonjol. Tapi kita harus ingat bahwa kita sama-sama saudara, satu bangsa, satu tanah air, anak-anak bangsa gitu ya. Dan tentu kita harapkan dalam pemilu kita bukan musuh satu sama lain. Kita adalah satu saudara. Guntur merupakan putra Bung Karno yang selama ini tidak aktif berpolitik. Namun, pada Pilpres ini, Guntur ikut menyuarakan dukungannya untuk paslon nomor 3 Ganjar Mahfud. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah isu politisasi bansos jelang Pilpres yang kian kencang, Presiden turun langsung membagikan bansos. Namun kali ini tanpa didampingi Mensos Tri Risma hari ini. Apa alasannya? Pembahasannya usai jeda di Kompas Malam. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2 ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2 ekstra 1 dari Wings Food. Minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo. Nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Mbak, ini nanti aja deh. Supaya adegan seperti tadi hanya tinggal masa lalu. Saya akan melakukan sat-sat, membuka 17 juta lapangan kerja baru, menstabilkan harga sembako, memperluas penerima, dan meningkatkan nilai bansos. Inilah misi saya, coblos nomor 3. Indonesia pasti lebih baik. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying, si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutraflor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutraflor Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Kompas Update pukul 9 malam waktu Indonesia Barat kembali hadir untuk Anda, saya Valentina Sitorus. Hujan dengan curah tinggi yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah mengakibatkan 3 desa dan ratusan rumah terendam banjir.
3 desa di Kabupaten Purworejo yang terdampak banjir sejak Senin malam adalah Desa Wironatan, Desa Wonoyoso, dan Desa Tasikmadu. BPBD Kabupaten Purworejo menyatakan hingga Selasa siang, kondisi banjir relatif dan variatif dengan ketinggian air mencapai 150 cm. BPBD menyiagakan sejumlah perahu di sekitar pemukiman yang terendam banjir. Demikian Kompas Update, program Kompas Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigrow, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Sumrenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Presiden Joko Widodo kembali turun langsung membagikan bantuan sosial beras 10 kg kepada masyarakat tanpa didampingi Mensos. Selasa siang, Jokowi membagikan bansos beras ke penerima manfaat di Bantul, Yogyakarta. Jokowi menyebut 1.000 karung beras yang diberikan bagi warga penerima manfaat bukan beras kelas medium, melainkan premium. Pembagian di Bantul ini hanya selang sehari setelah bantuan serupa di Sleman. Bantuan pangan beras cadangan pemerintah diserahkan Presiden untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Setelah bulan Juni, Presiden menyebut bantuan akan dilanjutkan jika anggaran negara cukup. Ketidakikutsertaan Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi langsung dibantah pihak Istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pembagian bansos terkait cadangan pangan, sehingga yang diajak Presiden adalah Bulog dan Badan Pangan Nasional. Ari menyebut ketidakikutsertaan Mensos Risma bukan disebabkan status Risma sebagai kader PDI Perjuangan. Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu. Enggak ada status kepartian. Sementara itu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai pembagian bansos seharusnya melalui Menteri Sosial Tri Risma hari ini, karena bansos merupakan kebijakan Kementerian Sosial, bukan Presiden. Menurut Hasto, ketidakhadiran Risma di pembagian bansos sebagai bentuk integritas sebagai Mensos, karena tak ingin pembagian bansos dipolitisasi saat masa kampanye. Hasto juga mengklaim program bansos diperjuangkan PDIP di DPR untuk dijalankan pemerintah. Bansos bukan kebijakan presiden. Bansos adalah kebijakan politik dari politik anggaran yang ada di DPR RI, sehingga pembagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Di tengah isu politisasi bansos jelang Pilpres yang kian kencang, Saudara, Presiden turun langsung membagikan bansos, namun kali ini tanpa didampingi Mensos Tri Risma hari ini. Apa alasannya? Kita akan bahas bersama Aditya Perdana, Direktur Algoritma Research and Consulting. Mas Adit, selamat malam. Mas Adit, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Adit, Nitya ingin bertanya-tanya nih ya, klaim Istana ini kan karena pembagian bansos adalah isu ketahanan pangan, jadi yang diajak Presiden hanya Bulog tanpa Mensos. Tapi mengingat Risma ini kan kader PDIP ya, menurut Anda ini memperjelas jarak antara Jokowi dengan PDIP kah?
Ya, yang pertama isu bansos ataupun BLT memang selalu menjadi isu di dalam konteks pemilu ya. Tapi satu hal yang saya harus tekankan bahwa bansos dan BLT itu adalah instrumen bagi kepala eksekutif ya, dalam konteks hari ini presiden, untuk bisa menyampaikan pesan ataupun menyampaikan harapan kepada publik, kepada masyarakat gitu ya, bahwa ia punya ruang atau ruang untuk bisa melakukan banyak hal terkait dengan kesejahteraan rakyat gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan pada masa pemilu, itu menjadi satu isu yang menjadi menarik untuk diperbincangkan ya. Apalagi pada saat sekarang presiden memang tidak masuk di dalam arena kontestasi. Tapi yang menjadi masalahnya adalah, menjadi problemnya adalah anaknya presiden masuk di dalam kontestasi. Dan juga menteri-menterinya juga ada di sana gitu. Jadi memang spesifik memang ada kecenderungan arah yang demikian. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan Bu Mensos gitu ya, memang ini yang kemudian menjadi satu diskusi yang menarik karena di dalam kabinet Pak Jokowi di situ juga ada partai-partai yang menjadi kontestan di dalam pemilu ya, baik itu yang ada di 01, 02 ataupun 03. Jadi memang ini menjadi sangat menarik gitu ya diskusinya untuk bisa melihat lebih jauh bagaimana hubungan relasinya Pak Jokowi dengan para menteri-menterinya, terutama dalam konteks yang kita bicarakan dari PDIP misalnya. Ya, karena kan kalau ketika hubungan presiden dengan partai ini merenggang, kedekatan dengan menteri yang mewakili partai itu pun kadang turut terlihat terkena imbas begitu ya. Anda melihat bahwa ini adalah pola yang sama? Ya, masalahnya dalam konteks pelaksanaan tugas-tugas menteri membantu presiden, hal itu seharusnya tidak terjadi, Mbak. Jadi bisa dipisahkan mana di arena-arena atau area di mana tugas menteri itu adalah untuk membantu presiden, bukan untuk kemudian kepentingan partai politik gitu ya. Nah, dalam konteks itu yang kita bicarakan hari ini kan beririsan dengan masa kampanye, beririsan dengan situasi juga di mana kontestasi dalam pilpres atau pileg juga semakin hangat. Tentu memang itu pasti ada kaitannya gitu ya, atau bahkan mungkin ada pemicu yang kemudian menjadi relasi yang tadinya seharusnya dalam konteks normal gitu ya, dalam konteks yang kita bicarakan bisa berlangsung dengan baik, itu kemudian menjadi ada gesekan atau bahkan mungkin singgungan-singgungan gitu ya. Jadi itu yang perlu juga kita tempatkan. Bisa jadi memang dalam konteks masa hari ini sampai hari pemilihan ini menjadi sangat sensitif gitu ya, relasi yang tadinya seharusnya pembantu presiden punya relasi yang juga sangat dekat dengan presidennya, maka kemudian ini menjadi agak renggang atau berjauhan gitu ya. Karena memang semua punya kepentingan yang berbeda gitu dalam pemilu. Padahal di kesempatan yang lain kita juga lihat bahwa Presiden Joko Widodo kerap didampingi oleh menterinya begitu ya, bahkan menteri yang juga ikut maju di Pilpres sebagai capres. Anda melihat ini sebagai memang ya kebetulan saja karena programnya tidak berhubungan dengan alasan lainnya, atau Anda melihat jelas bahwa ini adalah pesan dari seorang Joko Widodo? Iya, memang repotnya di dalam konteks pilpres ya, terutama kita bicara pilpres ya. Pilpres hari ini itu kan agak rumitnya di situ ada tim sukses, ada juga kontestannya, ada juga kemudian ketua umum partai yang kebetulan juga menteri di kabinet Pak Jokowi, itu yang saling berkelindan satu sama lain. Dan pada titik-titik tertentu mereka punya peran yang bisa mengoptimalkan atau bisa memberi kesejahteraan kepada rakyat dengan secara konkret gitu ya. Dalam konteks hal ini kita bicarakan BLT sama pembagian beras bansos itu gitu ya. Jadi mungkin hanya menteri-menteri tertentu yang punya peran yang optimal di situ, di lingkaran itu. Dan mungkin bisa jadi di dalam konteks itu bisa mensos bisa perannya berkurang juga gitu ya, atau digeser atau dipisahkan gitu ya. Jadi itu menurut saya dalam hal tertentu itu mungkin bisa juga diarahkan gitu ya, bahwa ini ditujukan untuk kepentingan ini dan sebagainya. Ini baru dugaan saja dan mungkin harus diklarifikasi juga bagaimana apakah apa yang kita lihat dan kita perhatikan itu demikian adanya gitu ya, karena memang dalam konteks pilpres hari ini semua itu irisan-irisan dan kepentingan-kepentingan yang ada itu saling berkelindan dan kemudian sulit juga untuk dipisahkan maksudnya begitu ya, berdasarkan baik. Ya maksudnya dalam kepentingan apa gitu. Karena semua itu punya konteks politik yang juga pasti terlihat dalam
menjelang hari pemilu nanti gitu Mbak. Ya, jangan sampai dipolitisasi. Terima kasih Aditya Padanan, Direktur Algoritma Research and Consulting. Baik, terima kasih juga Mbak. Mas Adit. Kami hadirkan informasi lain di Kompas Malam, Saudara, diantaranya mengenai kampus ITB yang menggandeng jasa pinjaman online untuk biaya kuliah mahasiswanya. Aksi protes pun terus dilakukan mahasiswa ITB menolak adanya komersialisme dalam kampus. Di pundak rakyat ada banyak harapan dan cita-cita. Harapannya ada yang sunset bikin makmur, tabrak korupsi fasilitas kesehatan, bikin semua bisa dapat kerja. Ini saatnya kita sat-sat. Wujudkan harapan dari setiap pundak rakyat. Bapak, kami titipkan Indonesia di pundakmu. Indonesia pasti lebih baik. Pilih yang set-set, capres rambut putih. Ganjar, Presiden Rakyat. Vidoran Smart 1 Plus, karena 9 dari 10 ibu pilih Vidoran. Pilihan lebih sehat, rendah gula, formula imun up, tinggi DHA. Dukung daya tahannya, aktif, cerdas, tumbuh optimal. Anak Vidoran siap jadi kuat dan cerdas. Top Cappuccino, milky foamnya lebih tebal dan crunchy chocomaltnya. Ini baru cappuccino. Beli 2, ekstra 1. Kopi yang delicioso, Top Cappuccino. Enak. Cobain, beli 2, ekstra 1. Dari Wings Food. So what is the next big thing? Well, Galaxy believes the next big thing is you. Me? Yes, look at you. You're open to experiment. You open your heart. Play this weekend. And with the power of Galaxy AI, you'll open even more possibilities and open your imagination. We're putting all that power in your hands. The next big thing is you. Samsung Galaxy S24 series. Pre-order now. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal, untuk mendengar lebih banyak hal, membaginya tepat waktu, agar lebih banyak yang mendengar, lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi, dengan lebih pasti. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Ada yang baru nih, Mr. Tasty Chicken Teriyaki dipanggang khas Jepang dengan teknologi Rito. Siap makan. Rasanya so tasty. Ada seaweed crunch-nya juga, autentik Jepang asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Nyeri otot nih, Neoremasil tablet dulu. Aduh, nyeri, kebas, kram, kesemutan. Neoremasil Nuro, paham bedanya? Nyeri otot sendi, Neoremasil tablet. Nyeri dan 3K, Neoremasil Nuro. Neoremasil terus bergerak, terus maju. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru Frogard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan Frogard Daily Purifying. Wings Care. Anda kembali bersama kami di Kompas Malam, Saudara. Polres Metro Jakarta Timur menetapkan 4 tersangka dalam tawuran di sekitar flyover Pasar Rebo pada Minggu dini hari. Petugas kini masih memburu 1 orang yang merupakan otak dari kejadian ini. Polres Metro Jakarta Timur menangkap 12 remaja pelaku tawuran di sekitar flyover Pasar Rebo pada Minggu dini hari. 4 diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Aksi tawuran terjadi akibat saling ejek. Para pelaku beraksi dalam kondisi mabuk. Polisi masih memburu FAA yang merupakan otak peristiwa tawuran. Pelaku diduga telah melarikan diri ke luar kota. Sudah kami tangkap dan otak pelakunya
otak tawuran ini sampai saat ini masih melarikan diri dan beberapa temannya. Anggota kami sudah sebar di luar Jakarta untuk. Sementara polisi mengamankan 5 pelaku tawuran di Bogor, Jawa Barat. Tawuran dipicu saling ejek antar 2 kelompok remaja. 1 orang meninggal akibat tawuran ini. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Pihak kelompok ini saling mengejek satu sama lain dan bersepakat untuk bertemu melakukan tawuran. Ada 5 orang yang kami amankan, diantaranya 3 dewasa dan 2 anak-anak. Dan kita amankan juga alat untuk melakukan tindak pidana. Yang juga menjadi sorotan adalah aksi protes terhadap skema pembayaran uang kuliah melalui skema pinjaman online yang terus dilakukan oleh mahasiswa ITB. Mahasiswa menolak adanya komersialisme dalam kampus. Kontroversi penawaran pembayaran UKT atau uang kuliah tunggal Institut Teknologi Bandung ITB menjadi sorotan. Belakangan diketahui, ITB menggandeng penyedia jasa keuangan untuk melakukan pembayaran uang kuliah dengan skema pinjaman online. Hal ini dipertegas dengan adanya banner yang mengiklankan skema pinjol yang dipajang di kampus ITB. Dalam banner tersebut tertulis, nikmati opsi angsuran kuliah secara bulanan tanpa DP. Skema pembayaran pinjol ini diprotes keras sejumlah mahasiswa ITB yang menolak adanya komersialisme di dalam kampus. Sejumlah mahasiswa bahkan berorasi di depan gedung Rektorat ITB di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Mereka menilai kerjasama Rektorat ITB dengan perusahaan jasa pinjaman online tidaklah tepat dan memberatkan. Ada tulisan tunggakan sebesar 18,75 juta, apabila tidak bisa bayar mohon cuti. Lalu berapa hari kemudian turunkan jadi 12,5 juta, jadi hanya semester sebelumnya. Karena kebetulan semester sebelumnya saya belum di cover beasiswa sama apapun lagi. Lalu beberapa hari kemudian baru muncul, apabila tidak bisa membayar, disarankan untuk mengambil pinjaman melalui Dana Cita dicantumkan langsung di SIX atau disarankan cuti. Skema pembayaran uang kuliah melalui pinjaman online bermula saat 120 mahasiswa menunggak uang kuliah tunggal dan terancam cuti kuliah. Terkait hal ini, pihak kampus ITB menawarkan pembayaran UKT melalui pinjaman online untuk dana pinjaman senilai 12,5 juta rupiah dengan tenor 12 bulan dapat dicicil mahasiswa Rp1.291.000 per bulan atau jika ditotal menjadi Rp15.500.000. Tim Liputan Kompas TV. Setelah menggelar aksi demo, sejumlah mahasiswa ITB melakukan pertemuan secara tertutup dengan pihak Rektor ITB di gedung Rektorat di Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Audiensi dilakukan untuk mencari titik temu terkait metode pembayaran uang kuliah. Hasil audiensi dengan Rektor ITB menyatakan 182 mahasiswa dapat mengganti mata kuliah reguler agar bisa direvisi ulang. Selain itu, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan meski masih memiliki tunggakan pembayaran. Setelah kami coba negosiasi, itu tidak kembali muncul pada halaman 6 yang paling utama. Dan sedangkan pada kesempatan kali ini juga kemudian dihasilkan beberapa komitmen antara pihak teman-teman mahasiswa dan juga dari Ibu Rektorat itu sendiri. Yang pertama, bahwasannya dari Rektorat bersedia untuk bisa menjamin 182 mahasiswa jalur reguler untuk bisa melakukan pemilihan penggantian rencana studi atau pemilihan mata kuliah itu pada rentang waktu kisaran 27 Februari sampai 1 Maret. Kita ke sorotan lain, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiary. Gugatan diajukan karena Edi tidak terima ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK. Hakim menilai penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. KPK sebelumnya menetapkan Edi Hiary sebagai tersangka karena diduga menerima uang sebesar 8 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. Hakim sampai kepada
Kesimpulan, tindakan termohon yang telah menetapkan pemohon tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk 1 KUHP untuk pasal 64 ayat 1 KUHP terhadap pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan penyidikan. Menghukum termohon membayar biaya perkara sejumlah miliar. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jawa Barat sekaligus Wakil Bendahara Umum Timnas Amin Rajif diperiksa KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret nama Syahrul Yassin Limpo. Politisi Partai Nasdem ini mengaku mendapat 10 pertanyaan dari penyidik KPK setelah diperiksa selama 3 jam. Rajif mengatakan ia diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan pemerasan di Kementerian Pertanian yang saat itu dipimpin Syahrul Yassin Limpo. Selain politisi Partai Nasdem Rajif, KPK juga memanggil Kepala Badan Pangan, Arief Prasetyo, untuk diperiksa sebagai saksi pada kasus korupsi mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Negara kita hadir. Ada yang beberapa poin yang ditanya penyidik, udah kita jelasin sejelas-jelasnya. Ya terkait ini di luar biodata ada berapa ya? Ada 10 kali ya. Merasa politik saya no comment biar masyarakat yang menilai. Tapi saya yakin penyidik profesional, KPK profesional. Kita doain insya Allah. Enggak ada. Saya kan bukan di bidangnya pendanaan di Nasdem. Ya. Oke. Terkait kasus SCL berarti? Iya, terkait saksi dari 3 tersangka itu. Ada rencana? Perjalanan komuter lain di Stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten mengalami gangguan, saudara. Akibat kejadian ini, penumpukan penumpang tak terhindarkan di sejumlah stasiun. Kami hadirkan informasinya usai jeda. Harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein, dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mas, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benecol. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya. Enaknya. Gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Untuk badan sehat dan penuh semangat, Nutrafor Gold Coffee. Kandungan multivitamin dan mineralnya bikin badan sehat dan kopinya bikin semangat. Secangkir Nutrafor Gold Coffee untuk badan sehat dan penuh semangat. Ini bukan sekedar perubahan, tapi tentang hari esok, agar rakyat hidup sejahtera. Kita harus berani bertindak mulai hari ini. Cara kita bertindak mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Setiap langkah yang kita buat meninggalkan jejak di hari esok. Demokrat sudah terbukti bersama rakyat. Demokrat melihat Indonesia ke depan dengan tanggung jawab. Coblos 14 Partai Demokrat. Buat gue cuma ada satu kecap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Hitam kecapnya pekat, ngeber di mulut, lumer di lidah, lebih kental, lebih wangi, sedap. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Dari Wings Food. Kopiko ekstra besar. Ini lebih mantap kopinya.
Enaknya, gak habis-habis, gak habis-habis, gak habis-habis. Kopiko. Ada yang baru nih dari Jepang. Wah, Mr. Tasty Chicken Teriyaki. Wow. Dipanggang khas Jepang, manis, gurih, caramelized dengan teknologi Rito. Siap makan Chicken Teriyaki. Rasanya, so tasty. Ada seaweed crunch. Authentic Jepang asli. Oishi. Rasanya enak, minyak kenyal. Cobain chicken teriyaki 100% daging ayam asli. Tasty Chicken Teriyaki dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Mandi pakai sabun saja, kuman kotorannya masih ada. Baru ProGuard Daily Purifying. Si mineral angkat kotoran sampai pori terdalam. Antibacterial Plus lawan 99,9% kuman. Kulit bersih maksimal dengan ProGuard Daily Purifying. Wings Care. Perjalanan komuter lain di Stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten mengalami gangguan, saudara. Akibat kejadian ini penumpukan penumpang tak terhindarkan di sejumlah stasiun. Komuter lain di Stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten nampak mati. Akibat gangguan ini penumpukan penumpang pun terjadi baik di Stasiun Pondok Ranji maupun stasiun lainnya. Tidak hanya itu, perjalanan komuter lain dari arah Stasiun Kebayoran Lama menuju Stasiun Serpong juga mengalami penundaan jadwal keberangkatan karena terpaksa menggunakan satu lajur saja. Imbas insiden di Stasiun Pondok Ranji, penumpukan penumpang terjadi di Stasiun Tanah Abang. Terlihat di jalur KRL rute Tanah Abang menuju Rangkas Bitung terjadi keterlambatan keberangkatan. Tujuan Cikarang via Manggarai masuk stasiun Dan masih menunggu bergantian masuk di stasiun Rangkas Bitung. Hujan deras sertai angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan merusak atap rumah di beberapa lokasi di Jakarta, saudara. Kami rangkum informasinya dalam Kilas Nusantara. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon setinggi 5 meter tumbang dan menimpa angkutan kota di Jalan Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya angkot mengalami rusak pada bagian atas dan kaca depan. Petugas gabungan Pol PP, PPSU, dan pemadam kebakaran memotong dahan pohon menggunakan gergaji mesin agar angkot dapat segera dipindahkan. Insiden pohon tumbang juga terjadi di Cilincing, Jakarta Utara. Pohon besar berjenis mahoni tumbang menimpa kabel listrik di jalan kawasan Sungai Tiram, Marunda. 2 pengendara motor terluka akibat tertimpa ranting pohon. Menurut warga, pohon besar ini tumbang pasca diguyur hujan diduga akibat termakan usia. Akibat hujan deras disertai angin kencang, 6 rumah warga di kawasan Kalideres rusak. Akibat kerusakan atap, seluruh lantai rumah tergenang banjir karena hujan deras sejak dini hari. Meski tak ada korban jiwa, kondisi rumah yang rusak membuat pemilik rumah terpaksa mengungsi sementara waktu. Warga menunggu bantuan dari pemerintah ataupun pengurus lingkungan RT RW setempat. Demikianlah informasi di Kompas Malam, saya Nitya Anissa. Terima kasih, sampai jumpa.